pemiliknya supaya corona itu tidak terlampau lama ada di Indonesia. Yang pertama, ya. Nah, yang kedua, Bapak juga melihat bahwa Pemda di seluruh Indonesia sekarang lebih serius lagi untuk menanggulangi masalah ini. Sebab mereka itu menyadari apabila dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan dampak yang sangat luas. Para hadirin sekalian, sekarang itu dengan adanya pandemi dicungkir balikan dari proses globalisasi menjadi deglobalisasi. Pada masa yang lalu kita semua sepakat bahwa dunia ini menjadi satu, menjadi sangat dekat, supaya relasi antar bangsa, antar orang itu tidak dihambat. Sehingga banyak negara yang membebaskan bayar visa, membebaskan biaya impor dan sebagainya. Tujuannya adalah agar proses produksi berjalan optimal dan distribusinya juga berjalan lancar. Sekarang dibalik, ya. Negara harus mampu mandiri. Tiap orang juga secara individual juga harus mampu mandiri. Jangan tergantung dari orang lain. Hadirin sekalian, sebelum kita membahas solusi atau mencari hikmah dari pandemi ini, mari kita lihat apa dampak-dampak negatif akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Ada 3 dampak yang tiga-tiganya juga tidak menyenangkan kita. Pertama, dampak kesehatan. Banyak korban, banyak yang jadi sakit, dan juga banyak yang meninggal dunia. Tapi sesungguhnya yang meninggal dunia akibat pandemi ini dibandingkan yang meninggal dunia karena penyakit TBC di Indonesia itu relatif kecil. Nah, kata ahli bahwa setiap jam orang Indonesia itu meninggal dunia karena korban TBC. Jadi dalam satu hari aja bisa dihitung, ya, 24 kali 11 orang, ya, lebih daripada 250 orang. Satu bulan, ya, itu sekitar 7.500 orang. Nah, itulah dampak kesehatan akibat pandemi. Orang jadi sakit dan orang jadi meninggal dunia. Yang kedua, ada dampak lain yang lebih berat, yaitu dampak psikologis. Orang dibuat takut, dibuat khawatir, dan kita harus bersifat suudzon kepada orang lain. Padahal Islam mengajarkan kita tidak boleh suudzon, berburuk sangka. Harusnya bersikap husnudon. Tapi kita dipaksa untuk melakukan yang seperti itu. Padahal sebenarnya apabila kita terlampau takut, terlampau khawatir, ya, itu akan berpengaruh kepada daya imun kita. Daya imun kita terhadap penyakit menjadi lemah. Sehingga sebenarnya yang berbahaya itu bukan hanya COVID-19, tapi juga virus-virus yang lain, penyakit-penyakit yang lain. Itu bisa mengancam kita apabila kita itu terlampau takut, terlampau khawatir. Nah, jadi pada ini teroris mental ini, ya. Teroris mental yang menyebabkan kita menjadi lemah. Oleh karena itu kita harus lawan, ya. Harus lawan. Kalau kita tidak melawan berarti kita akan menjadi makin lemah. Bapak baca atau dengar bahwa ada pendapat para ahli dewasa ini, katanya bahwa virus corona ini, ya, itu bisa terbang sangat jauh, ya, tidak hanya 2 meter, ya, bisa menjangkau sampai 5-10 meter bahkan lebih. Ya. Jadi mereka itu bisa ada di dalam udara. Nah, jadi menangkalnya itu ya yang paling utama itu adalah pakai masker. Yang kedua, daya imun kita harus diperkuat. Bagaimana memperkuatnya? Bukan tinggal di rumah yang gelap. Ya. Kalau di rumah boleh, tapi yang terang. Ternyata COVID ini tidak kuat dengan panas. Kalau kena panas, itu akan mati. Ya. Nah, tampaknya ya ini pendapat Bapak sendiri. Ya. Kita harus banyak keluar rumah. Ya. Pengertian keluar rumah itu adalah kita berjemur, ya, bergerak badan,
lari-lari, bersepeda, ya. Mungkin itu akan lebih memperkuat diri kita, ya, sehingga kita itu tidak menjadi makin lemah. Baiklah, kita lanjutkan para hadirin sekalian. Ya. Yang ketiga ini dampak sosial ekonomi. Bukan main besarnya, ya. Sekarang banyak perusahaan besar yang mengurangi produksinya. Perusahaan-perusahaan kecil ya, tidak beroperasi. Pedagang kaki lima banyak berhenti. Ya. Akibatnya banyak sekarang karyawan dirumahkan. Pengangguran meningkat. Ya. Dan tentu saja kemiskinan juga akan meningkat. Nah, akibatnya ya memang pemerintah tidak bisa tidak harus menanggulanginya. Maka digelontorkanlah APBN yang sangat besar, ya, ratusan triliun rupiah. Ya. Sehingga dana-dana yang tadinya disediakan untuk pembangunan ya, terpaksa dialihkan. Dengan dialihkannya untuk menanggulangi masalah ini, ya, maka ke depan barangkali pertumbuhan ekonominya itu bukan 5 sampai 5,5%, ya. Bisa jadi negatif. Ya. Ya mudah-mudahan tidak terlalu besar negatif. Para hadirin sekalian, itu sebagian daripada dampak negatif akibat adanya pandemi ini. Bapak ingin menyampaikan bahwa dari pandemi ini ada juga dampak positifnya. Ya. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, ya, di mana Allah juga ya mengizinkannya, ya, di samping ada dampak negatif, pasti ada dampak positifnya. Dalam agama kita itu adalah hikmah. Ya. Apa hikmah yang dapat kita peroleh dari kondisi ini? Pertama, hikmah kesehatan. Kita diajar supaya bersih, minimal tangan, membersihkannya dengan air mengalir, pakai sabun dan sebagainya, sehingga betul-betul bersih. Tapi sebenarnya bagi umat Islam itu yang namanya bebersih atau menyucikan diri itu bukan hanya bagian tangan, ya, tapi seluruh organ yang penting, tangan, kaki, muka, telinga, hidung, ya, sampai kepala diusap, ya. Itulah wudhu. Ya. Makanya lebih luas lagi, ya, kita juga disuruh mandi, ya, mandi yang lengkap, ya, sehingga betul-betul badan itu adalah bersih. Nah, mudah-mudahan pandemi ini mengajarkan bangsa kita ke depan makin lama menjadi makin bersih badannya, sehingga sehat badannya dan menjadi lebih kuat. Tapi bukan hanya bersih badan saja. Ya. Memang orang Barat mengatakan mens sano in corpore sano. Ya. Katanya pada badan yang sehat akan ada. Sebenarnya harus dibalik ini. Ya. Dalam jiwa yang sehat akan lahir badan-badan yang sehat. Sebab pengaruh kejiwaan itu besar sekali pada tingkat kesehatan manusia. Nah, pada hari sekalian, itulah salah satu dampak, ya, bahwa dengan pandemi ini kita menjadi sadar akan kebersihan. Tapi tentu saja ya, tidak cukup hanya bersih badannya. Kita juga dituntut supaya bersih jiwanya. Ya mohon maaf ya, dewasa ini di Indonesia ya, banyak terjadi korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat. Ya. Ada menteri masuk penjara, ya. Ada pimpinan partai masuk penjara, anggota DPR, DPRD banyak yang masuk penjara, kepala daerah dari gubernur, bupati, wali kota ada yang masuk penjara. Bahkan jaksa juga masuk penjara, hakim juga masuk penjara. Yaitu oknum, tidak semuanya. Bapak yakin sebagian besar kita itu baik. Ya. Oknum itu ada sedikit. Tapi tetap saja, ya, dengan banyaknya korupsi itu akan menimbulkan dampak yang besar bagi peningkatan kesejahteraan umat. Nah, jadi pandemi ini juga mengajarkan pada kita supaya kita menjadi orang yang bersih, ya, bersih jiwanya. Ikhlas dalam melaksanakan tugas kewajiban. Tidak hanya mementingkan diri sendiri, kelompok sendiri, tapi perhatikan kepentingan orang sebanyak-banyak. Yang selanjutnya, para hadirin sekalian, COVID ini mengajarkan kita harus menjadi bangsa yang mandiri, tidak tergantung pada orang lain.
memang dalam hidup itu tidak pernah manusia itu bisa hidup sendiri. Kita harus hidup bersama dengan orang lain, baik di tingkat lokal sampai tingkat internasional. Nah, seandainya ya COVID ini bertahan lama, ya, atau pandemi ini bertahan lama, apakah bangsa Indonesia akan tetap eksis, mampu bisa? Ya. Mengapa? Ya. Negara kita itu negara yang sangat luas, ya. Terdiri dari puluhan ribu pulau, ya. Tanahnya subur, air banyak, ya. Tidak pernah kekurangan air. Ya. Jadi seharusnya kita itu bisa mandiri sepenuhnya dalam bidang pangan. Waktu Belanda atau VOC menjajah Indonesia, sumber pendapatan mereka itu antara lain ekspor dari produk-produk pertanian kita. Nah, kenapa dewasa ini ya bangsa kita itu terlampau banyak impor produk-produk pertanian, beras impor ya jutaan ton, ya. Kemudian juga kedelai impor ya jutaan ton juga, ya. Jagung juga impor. Ya. Bahkan sayur yang namanya bawang putih kita juga impor. Yang paling menyedihkan kita impor garam. Negara kita itu 2/3-nya itu lautan. Kan bahan baku garam itu dari laut. Ya. Dan sebenarnya produksi garam petani itu banyak. Dan seringkali kita dengar numpuk tidak bisa dijual. Ya. Kenapa tidak dibeli? Alasannya katanya garamnya tidak beriodium. Bapak suka bertanya pada diri sendiri. Apakah membuat garam beriodium itu membutuhkan teknologi yang sangat tinggi? Barangkali itu teknologi biasa-biasa saja. Bahkan sebenarnya kita bangga, teknologi tinggi seperti membuat pesawat udara kita bisa. Ya. Tapi kenapa yang teknologi lebih rendah kita tidak bisa? Ya termasuk ya, Malaysia, Thailand punya pabrik mobil. Ya. Kita masih belum punya. Ya. Nah pada barangkali teknologinya itu bisa dikuasai oleh kita. Baiklah para hadirin sekalian, ya. Itulah barangkali salah satu pelajaran yang bisa kita peroleh dari boom coronavirus ini. Ya. Kita harus menjadi bangsa yang percaya pada diri sendiri, ya. Mencintai produk sendiri. Ya. Maaf inilah. Ya. Kita mah sepertinya sama-sama. Ya. Rakyat juga suka sekali mengkonsumsi produk-produk asing. Ya sekarang di mana-mana. Ya. Yang namanya restoran asing itu hampir ada di setiap kota dan diserbu oleh kita. Pada yang namanya goreng ayam buatan mereka itu harganya itu 3 kali lipat dengan buatan, tapi kita serbu. Bukan hanya goreng ayam, ya. Tapi juga misalnya restoran Jepang, ya, restoran Korea, ya. Bahkan teh dari Thailand juga kita beli pada harga itu lebih mahal. Karena mungkin anggapan kita produk mereka itu lebih tinggi nilainya. Atau mungkin kita bergengsi, ya, bahwa kalau kita mengkonsumsi produk orang lain itu, maka status kita itu ada di atas. Ya. Nah, mudah-mudahan ke depan kita menjadi bangsa yang lebih percaya diri, menghargai produk-produk kita sendiri, ya. Tidak terlampau kagum dengan produk-produk asing. Pada sebenarnya produk asing itu pertama harganya mahal, ya, lebih daripada 2 kali lipat umumnya. Dan yang kedua ya kadang-kadang kehalalannya juga ya sering kita pertanyakan. Selanjutnya para hadirin sekalian, kita percaya akan berbicara tentang koperasi syariah. Tapi lebih baik kita bicara koperasi pada umumnya. Alhamdulillah besok kita akan memperingati Hari Koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 45 khususnya pasal 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas keluargaan. Dan bangun perusahaan yang cocok itu adalah koperasi. Sehingga pada penjelasan resmi pada masa yang lalu disebutkan, koperasi harus jadi sokong guru perekonomian. Artinya pemegang peranan utama di dalam kehidupan perekonomian kita. Tapi nyatanya, ya, setelah kita merdeka lebih daripada 70 tahun, ya, termasuk Undang-Undang Dasar 45 juga sama. Ya. Sampai sekarang peran koperasi dalam partisipasi, ya, pendapatan nasional itu masih sangat kecil. Berbagai penelitian menyatakan
peran koperasi baru 5% saja dari JNP kita. Sebagian besar yaitu sekitar 75% itu adalah dari swasta besar. Sedangkan APBN dari BUMN dan BUMD itu sekitar 20%. Jadi jomplang sekali. Ya. Nah mudah-mudahan ke depan ya, koperasi itu betul-betul bisa diberdayakan. Kenapa tidak berdaya? Barangkali karena political will kita untuk mengembangkan koperasi itu masih lemah. Kita seringkali menyatakan akan setia konsekuen pada Undang-Undang Dasar kita, termasuk Pancasila kita. Tapi dalam perilaku kita barangkali banyak sekali langkah-langkah yang tidak sesuai dengan esensi ya, nilai-nilai dari Undang-Undang Dasar dan dari Pancasila itu sendiri. Nah mudah-mudahan ke depan ya, kita bisa melahirkan para pemimpin dan para wakil rakyat yang betul-betul memahami tentang isi dari Undang-Undang Dasar kita dan juga isi dari Pancasila kita. Pancasila memang harga mati, ya, jangan dirubah. Ya. Itu hasil karya para pendiri bangsa ini yang sangat-sangat hebat, ya. Supaya kita bisa bersatu padu. Ya. Dan juga yang penting kita itu menjadi bangsa yang punya keimanan, punya ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Sebab dasar kekuatan kita itu sebenarnya di sana. Ya. Jadi kalau ada pihak-pihak yang akan merontokkan ya, sila yang sangat tinggi nilainya ini, ya itu jangan kita biarkan. Baiklah para hadirin sekalian, untuk sementara itu saja yang dapat Bapak sampaikan, bahwa intisarinya pertama, dampak dari pandemi itu begitu luas, baik berpengaruh pada kesehatan kita yang rusak, ya, kesehatan fisik, juga merusak pada kesehatan psikis, ya, kejiwaan kita. Dengan rasa takut, itu merupakan teroris mental yang sangat besar pada kita, yang menyebabkan daya imun kita itu menjadi lemah. Dan yang ketiga, sosial ekonomi kita juga akan hancur. Ya. Oleh karena itu, Bapak berpikir, ya, kita harus siap-siap ke depan, bagaimana supaya bangsa ini bisa bangkit kembali. Salah satu solusinya adalah melalui pengembangan badan usaha koperasi khusus yaitu koperasi syariah. Nah, sedikit berbeda barangkali dengan koperasi pada umumnya. Ekonomi syariah atau koperasi syariah itu didasarkan pada nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam. Di antaranya, ya Islam tidak membenarkan adanya sistem riba. Tapi bagi hasil, ya, itu yang lebih adil, baik bagi para pemilik modal dan juga bagi para pengusaha itu sendiri. Dan yang kedua, bisnis syariah itu didasarkan atas kejujuran, pada amanah, tidak akan menipu konsumen. Dia melakukan promosi berlebih-lebihan, tidak mengurangi timbangan dan juga tidak mengurangi ukuran. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran kepada Pak Prof. Dr. Haji Samsuri. Di sesi ketiga nanti kita pun kawan-kawan sekalian boleh menggali pertanyaan kepada Prof. Samsuri ya, karena beliau pun luar biasa. Jenjang pendidikannya sempat juga beliau di Amerika Serikat. Mau berbagi pengalaman dengan beliau boleh di sesi ketiga. Sebelum kita masuk ke pembicara kedua, yaitu Dr. Arasad, beliau itu dari MUI Kota Bandung bidang keuangan. Tadi ada chat ke saya, ada peserta yang belum terdengar katanya suaranya. Beberapa orang ya, ada seorang, bukan beberapa, ada seorang. Kita coba sapa. Boleh teman-teman semua sekarang dibuka dulu mood speakernya. Saya pengen nyapa satu persatu nih sebelum ke pembicara yang kedua. Ada Pak Sasmita gimana suaranya jelas Pak Sasmita? Bagus Pak Surya, mantap. Oke, alhamdulillah. Pak Hadi gimana Pak Hadi? Suaranya dibuka dulu Pak Hadi. Jelas Pak Hadi?
Ya, oke. Aduh, nggak ada. Berikutnya ada Winarni. Teh Winarni, boleh dibuka dulu mute-nya. Gimana, Bu? Jelas ya suaranya ya? Oke, aman. Berikutnya ke Bu Susi. Gimana? Suaranya jelas? Terdengar jelas, Pak. Terdengar jelas. Dan ada ketua jurusan kita nih, Pak Didin. Sama Udin. Gimana, Pak? Alhamdulillah. 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 Baik teman-teman sekalian, sebelum nanti sesi ketiga tanya jawab ya. Sekarang kita masuk ke pembicara kedua. Ini luar biasa juga nih pengalaman beliau di bidang koperasi, tentunya koperasi syariah dan berbasis masjid pula. Sangat luar biasa. Mangga langsung waktu dan tempat kami persilakan kepada Dr. Arsad. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syarih wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa bersama di sini. Akibat dari Covid yang luar biasa, hikmahnya yang begini, Profesor Samsuri. Kita bisa merasa dekat, bisa ngobrol. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada umatnya sampai akhir zaman. Pertama-tama tentu saya ucapkan luar biasa terima kasih kepada Profesor Samsuri, teman saya, guru saya, yang sudah lama juga tidak bersama-sama dengan Profesor Samsuri sayanya, tapi insya Allah sekarang akan bersama-sama seterusnya Profesor Samsuri insya Allah. Kenapa begitu? Karena saya melihat Itu ya salah. Pak Arsad. Ya, ada Pak Surya juga. Nah, Iya. waktu itu saya betul-betul diskusi panjang lebar dengan beliau, dengan Profesor Samsuri. Dan di sana saya betul-betul merasa bahwa saya harus bersama beliau lagi nanti setelah hari ini insya Allah. Terus-menerus. Itu dulu pendahuluan dari saya. Yang kedua, ke bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengar, saya mohon dengan sangat bahwa diskusi kita hari ini menurut saya adalah diskusi yang sangat luar biasa. Tapi saat tadi sudah disebutkan oleh Profesor Samsuri, begitu sulitnya situasi COVID ini dan sebagainya. Tapi kita mohon maaf, lupakan saja itu sekarang. Kenapa? Karena kita harus ke depan berpikirnya. Dan dilupakan juga yang kemarin-kemarin. Kalau ada tentang koperasi kemarin-kemarin ada yang kurang, ada yang lemah, ada yang negatif dan sebagainya, udah hilangkan di kepala kita. Yang kedua tentang syariah. Syariah ini juga sejak 19 muamalat itu 1991 sampai sekarang belum berkembang dengan baik. Padahal Presiden Jokowi sudah menjadi Ketua Umum KNKS, Komite Nasional Keuangan Syariah, dan Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden sudah menjadi Ketua Harian, dan ada 15 menteri di situ yang ngurusin keuangan syariah. Ada Ikatan Ahli Ekonomi Syariah, ada Bank Syariah ini, ada Bank Syariah itu, Bank Syariah ini, Bank Syariah itu, banyak sekali. Tapi ternyata syariahnya belum berkembang. Jadi kita tetap secara umat, sebagai umat, dimanapun berada, apalagi di masjid, maka koperasi syariah yang harus kita urus seserius mungkin, secara baik dan sebagainya. Kekurangan kelemahan selama ini harus kita hilangkan dari pikiran kita dan kita perbaiki dengan baik. Alhamdulillah Profesor Samsuri sudah mendirikan perguruan tinggi, sudah memberikan perguruan tinggi yang jurusannya perbankan syariah dan ekonomi syariah. Jadi insya Allah kita akan upayakan sangat semua yang belum ilmunya sampai kepada sarjana untuk ekonomi syariah dan koperasi ekonomi syariah dan bank-bank syariah, tentu sudah ada wadahnya dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang berikutnya juga yang paling penting adalah koperasi syariah berbasis masjid. Masjid ini belakangan ini 4 bulan ini ditutup. Kalau saya Profesor Samsuri menyampaikan kemana-mana itu nutup Allah Subhanahu wa taala. Bingung orang-orang kenapa Allah nutup masjid? Karena selama ini masjid tidak dimanfaatkan, tidak digunakan sebagai mestinya yang baik. Jadi kok Allah ditutup baik. Dari masjid yang segede gajah, sehingga Istiqlal sampai segede semut dekat-dekat rumah bapak-bapak. Allahu Akbar, sekarang sudah dibuka kembali. Sudah dipersilakan semuanya. Jadi mohon maaf, tolong semua yang dengar dan sampaikan ke semua umat
bahwa masjid itu harus digunakan, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kesejahteraan umat, kesejahteraan kita semua. Dan itu bersama, tidak bisa sendiri-sendiri. Dan bersama itu adalah koperasi. Koperasinya apa? Koperasi syariah. Jadi koperasi syariah berbasis masjid ini sudah dilaksanakan di Kota Bandung dan sekitarnya, termasuk Cimahi, Bandung Barat, dan bahkan kemana-mana. Sudah lebih dari 10 tahun, hampir 14 tahun. Bahkan Pak Hatta Rajasa, waktu itu masih Menko Equin, sudah meluncing di Kota Bandung bahwa satu koperasi syariah berbasis masjid, satu kelurahan. Itu berarti 151 koperasi syariah. Berjalan dengan baik, ada juga yang tidak baik, ada belum baik, tapi kita akan tetap urus ini dengan serius. Itu intinya. Tidak mudah memang untuk membangun koperasi syariah berbasis masjid, tapi tidak susah juga. Apa susahnya? Kita hanya ngumpul di masjid, dan ngumpul di masjid itu tidak perlu undangan dan sebagainya, karena orang insya Allah ke masjid, apalagi Jumatan dan sebagainya. Nanti kita diskusi, kita silaturahmi, kita bicarakan bahwa kita ingin segera juga membentuk koperasi syariah berbasis masjid. Jangan dipikirkan badan hukumnya dulu, kita mulai saja dengan menabung. Karena koperasi itu adalah dengan menunjukkan tabungan. Tabungannya berapa? Kalau saya ditanya begitu, paling kata saya 500 perak sehari juga cukup. Yang penting rutinnya, disiplinnya, kebersamaannya. Nah, dari situ akan bisa terbangun kekuatan-kekuatan yang lebih dahsyat. Apa itu yang lebih dahsyat? Kita akan muncul ide-ide, muncul pikiran-pikiran yang lain, muncul yang pengen bikin kue, muncul yang pengen bikin jilbab dan sebagainya. Nanti akan kita rapikan terus-menerus. Bagaimana secara profesional bisa jalan itu semuanya. Ini yang paling penting kita upayakan sekali. Karena kalau kita tidak upayakan begitu, tentu ekonomi yang tadi disampaikan oleh Profesor Samsuri, yang sudah terpuruk, tambah terpuruk lagi, dan bisa-bisa tambah susah lagi. Tapi insya Allah, kalau kita bisa bersama dalam menguruskan ini, insya Allah, tentu Allah akan membantu kita. Dimulai tahajud tengah malam, mulai sholat subuh, habis sholat subuh langsung bergerak kemana-mana. Bukan kalau kita salat subuh, sebelum salat subuh, salat sunat sebelum salat subuh, itu rezeki akan luar biasa di sisi Allah. Habis salat subuh, kita disilakan lagi salat sunat duha, rezeki juga dari Allah. Jadi apa-apa yang sudah diberikan pandangannya oleh Allah, oleh dijelaskan oleh Rasul, dilaksanakan oleh para sahabat, maka itu saja yang kita lakukan. Profesor Miftah Farid, Ketua MUI Bandung itu sering sekali mengatakan, Rasulullah itu lebih banyak berdagangnya daripada jadi rasulnya. Kalau jadi rasul 20 tahun sekian, kalau jadi pedagang, jadi usahawan, jadi pebisnis itu lebih lama. Dan itu lebih luar biasa lagi. Dan sampai dari orang yang paling kaya, sampai orang semiskin-miskinnya masih bisa beliau itu berkorban dan sebagainya. Dan banyak lagi lah hal-hal yang terbaik yang dilakukan. Belum Abdurrahman Auf dan sebagainya. Wah, luar biasa. Jadi kalau kita ikutin lagi sejarah-sejarah Rasulullah, dari apa-apa yang ada sejarah-sejarah para sahabat yang semuanya insya Allah adalah wira swasta, pedagang-pedagang besar, tapi dengan jiwa yang besar, dengan keikhlasan yang besar, dengan ibadah yang besar, tidak menguntungkan kepada diri sendiri, tidak juga ingin menghakimi usaha dan sebagainya sendiri, dan itu adalah lewat koperasi. Jadi kalau koperasi ini betul-betul kita bina dari awal dengan baik, langkahkan dengan baik, kita langkahkan satu dan sebagainya, seperti sering disebut oleh Agim, 3M-nya, mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang juga. Saya yakin bagi yang mendengar, bagi para hadirin, semuanya ada masjid dekat rumahnya. Nah, kalau Bapak Ibu datang ke masjid, mulai ajak teman yang satu, mulai ajak teman kiri kanan, dan sebagainya. Nanti kalau udah mulai, kita mulai nabung saja dulu. Intinya apa? Silaturahmi ekonomi. Namanya tetap koperasi syariah apa? Masjid Nurul Haq, koperasi syariah Nurul Haq, koperasi syariah Al-Iman, atau kalau mau ditambahin karena banyak sekali ibu-ibu yang aktif, koperasi syariah Majlis Ta'lim Nurul Haq dan sebagainya. Itu persoalan nama. Kalau kita mau membadan hukumkan koperasi, mudah banget. Pemerintah kita itu membantu sangat untuk itu. Tapi nggak perlu juga tergesa-gesa. Kita lihat saja dulu. Nah, kalau satu masjid bikin koperasi syariah, satu masjid lagi juga begitu, bisa juga nggak usah satu masjid satu badan hukum.
Misalnya satu kelurahan, semua masjidnya kita gabung, nanti jadi persatuan yang lebih luar biasa, lebih hebat lagi, lebih bersama lagi. Namanya satu kelurahan, berarti Pak Lurah juga bisa ikut dan sebagainya, Pak RW apalagi, Pak RT juga bisa ikut, dan semuanya bisa mengikuti kegiatan kita itu. Dan akhirnya kita akan belanja kepada tetangga-tetangga kita juga. Kalau ada yang bikin bakso, kita makan bakso di situ. Kalau ada yang bikin kue, kita bikin kue di sini. Kalau ada yang bikin baju, kita beli bajunya di situ dan sebagainya. Insya Allah di Bandung sudah dimulai. Dari 151 koperasi syariah berbasis masjid itu sudah dicadangkan oleh wali kotanya, Pak Mang Odet, bahwa kita akan segera membuat jaringan usaha koperasi. Dan sudah kita laksanakan. Alhamdulillah MUI Bandung juga diajak untuk itu. Tapi paling tidak Cimahi ini kan dekat banget dengan Bandung. Bandung Barat juga dekat banget dengan Bandung. Kalau bisa Bandung Raya kita usahakan sebesar itu, betapa dahsyatnya persoalan. Contohnya sayur mayur dimanapun juga, kalau pada datang bisa kita langsung makan, kita bisa langsung konsumsi dan sebagainya. Dan pasti akan lebih bersih, lebih bagus. Ya. Halo? Ya, Terusin? lanjut Pak. Teruskan Pak. Ya, lanjut ya. Itu tahapannya. Tadi kita sudah dengar betul dari Profesor Samsuri bagaimana koperasi adalah soko guru ekonomi. Lalu kita juga mendengar dari beliau tadi bahwa bagaimanapun juga kalau kita ingin bersatu, bersatu dalam koperasi ini, insya Allah sukses, insya Allah bersama itu akan lebih mudah, semuanya akan lebih bisa diatur dan sebagainya, bisa berbagi peran, bisa berbagi rezeki, itu yang paling penting. Dan alhamdulillah Profesor Samsuri mendirikan sekolah tinggi yang jurusannya 2 saja, yaitu ekonomi syariah dan perbankan syariah. Targetnya memang begitu. Beliau udah berdiskusi banget dengan kita semua bahwa yang beliau mau itu pada saat sekolah masuk sekolah nanti semuanya harus langsung bergerak secara ekonomi. Jadi kalau saya berpikir begini, Pak Surya, bahwa kalau misalnya satu orang masuk nanti bayar dulu mungkin uang sekolah dan sebagainya, tapi tahun kedua dia nggak boleh lagi minta uang kepada orang tuanya untuk bayar, harus dari dia sendiri. Dari mana itu? Bisa jual cemilan, bisa jual sukro dan sebagainya. Itu akan kita bantu penuh, dan akan kita bimbing penuh di lapangan. Bagaimanapun juga kita sepakati bahwa untuk tamat S1 itu harus 2 hal yang harus diupayakan. Satu secara teoretik terus meningkat, tapi secara praktis harus bisa hidup mandiri. Nah, saya sudah juga sampaikan, paling tidak kita juga tolong sampaikan kepada kemanapun, setiap masjid itu kirim mahasiswanya 2 orang. Kenapa 2 orang? Agar bisa lebih baik. Kalau 1 orang kan lebih susah. Jadi kalau 2 orang satu masjid mengirim untuk sekolah di tempat ini, maka kita akan lebih luasa untuk memberdayakan kader-kader muda tersebut. Dari pengalaman kita nguruskan koperasi syariah selama ini memang terbentur utama juga dari SDM. Nggak ada yang ngurusin, Pak. Nggak ada yang kader, Pak. Bahkan mohon maaf, ini baru saja terjadi. Koperasi syariah Sili Aping. Luar biasa, 33 tahun. Ibu Ajimur. Baru saja meninggal, mudah-mudahan masuk surga Bu Ajimur itu. Luar biasa. Tapi setelah beliau meninggal, digantikan oleh yang muda, bukannya lebih baik, untuk ketemu aja susah, untuk komunikasi aja susah, dan sebagainya. Ini hal-hal yang sangat menyedihkan dalam segala sisi sekarang ini. Jadi, bukannya lebih baik, lebih bagus, dan sebagainya dengan kader muda, tapi karena satu dan lain hal, biasa saja. Mungkin karena masih kurang ilmunya, masih susah bersilaturahminya, dan sebagainya. Jadi maksud kita semua ini, alhamdulillah oleh Pak Profesor Samsuri diberikan banget untuk keleluasaannya, kemudahannya, dan fasilitas oleh beliau. Bahkan beliau, saya tahu persis sudah 40 tahun yang lalu, beliau semangatnya, beliau pengurus koperasi, beliau mahasiswa, beliau ngajar di Kopin, beliau juga pengurus Kadin 2 periode. Alhamdulillah saya juga pengurus Kadin, tapi udah 4 periode Pak Bukhari Profesor di Kota Bandung sama di Jawa Barat. Tapi beliau lebih hebat lagi, 2 menteri dari Kadin Jawa Barat itu dibina oleh beliau awalnya, paling tidak diskusi dengan beliau. Jadi saya betul-betul dan kita semua diharapkan betul apapun yang sudah dilakukan oleh Profesor Samsuri ini, mari kita lanjutkan, mari kita tingkatkan, mari kita masih bisa diskusi dengan baik dengan beliau. Kita tingkatkan terus dan kita lakukan terus kegiatan-kegiatan. Saya juga mengetahui betul beliau sudah punya SMK juga yang dipimpin oleh putri beliau yang besar.
dan sukses juga luar biasa. Mari kita lanjutkan dengan sekolah tingginya.